Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu penguji yang terhormat, nama saya Suratin SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri Satap di Rasulullah Kepulauan, Kecamatan Rasulullah Kepulauan, Kabupaten Kutai Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan kedua. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di UPTD SMP Negeri Satap di Rasulullah Kepulauan kelas 7 dengan materi Ruksoh. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan satu orang memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, Pak Guru akan mengabsen. Didengarkan namanya ya. Agnia, Hadir. Senandung, Hadir. Naya, Hadir. Khadijah, Risna, Ali. Pak Guru mengharapkan kalian bisa menjaga kesehatan ya dan menjaga kehadirannya karena kalian ke sekolah untuk masa depannya kalian ya. Jadi Pak Guru mengharapkan kalian bisa rajin ke sekolah ya. Oke, selanjutnya kita akan membaca surat pendek ya. Kita akan membaca surat pendek. Yakni surat At-Takasur ya. At-Takasur. Oke, Pak Guru mulai ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Selanjutnya sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara ya, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yakni Garuda Pancasila ya. 1 2 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Sebelum kita masuk di materi ya, Pak Guru akan bertanya tentang materi yang kita ajar kemarin ya, yang kita ajar minggu lalu ya, yakni tentang ghibah ya, tentang ghibah. Ada yang tahu apa itu ghibah? Membicarakan orang lain. Nah, membicarakan keburukan orang lain. Apakah ghibah diperbolehkan dalam Islam? Tidak. Tidak boleh ya. Nah, jadi kalau yang kita bicarakan itu adalah benar ya, itu namanya ghibah. Kalau misalkan dia tidak benar namanya fitnah ya. Fitnah dan ghibah sama-sama tidak diperbolehkan. Nah, itu ya, jadi itu tentang ghibah. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan ice breaking ya, ice breaking. Oke ya, kita akan bermain tepuk. Bisa ya? Tepuk 5. Satu kali ya. Kalau kamu bilang 2 kali baru tepuk ya. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali.
Oke. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar tentang rukso, ya. Rukso dalam beribadah. Tentang rukso, ya. Oke. Sebelum Pak Guru putar video, Pak Guru bertanya sama kalian, ya. Apa itu rukso? Yang tahu? Rukso adalah, atau apa contohnya rukso? Mana itu? Apa contohnya? Keringanan bisa sholat bukan mampu berdiri. Oh iya, itu ya. Jadi kalau tidak bisa berdiri, kita bisa sholat sambil duduk atau sambil berbaring, ya itu. Jadi itu rukso. Ya, misalkan kalian pergi di hutan, kemudian kalian tersesat, ya sampai 3 malam, 4 malam, ya makanan yang kalian bawa habis, ya tidak ada makanan dan kalian kelaparan. Kalau kalian tidak makan, meninggal. Dan yang ada hanya makanan yang haram. Contohnya babi. Apakah diperbolehkan makan babi? Boleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak. Ya. Kalau sedang makan, Nah itu. Jadi nanti yang misalnya namanya darurat, ya. Darurat. Sama kemarin kita kena apa itu? Virus COVID, ya. Pada akhirnya kita dilarang sholat di masjid misalkan, ya. Kemudian safnya harus jaga jarak, toh. Pembelajaran kita pada hari ini, ya, tujuannya adalah pertama menjelaskan pengertian rukso, ya. Jadi kalian nanti setelah pembelajaran ini bisa menjelaskan pengertian tentang rukso. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan dalil tentang rukso. Kemudian ketiga, kalian bisa menyebutkan jenis rukso, ya. Keempat, kalian bisa presentasikan hasil diskusi, ya, gitu. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan memutar video. Silakan kalian mau lihat, ya. Apa itu rukso? Kalimat ini sering kita dengar terutama ketika membahas fikih ibadah. Lalu bagaimana hakikat rukso? Berikut kutipan keterangan mengenai rukso dari kitab Taisir Ilmi Usul Al-Fiqh Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Juwadani. Rukso secara bahasa artinya ringan dan mudah. Sementara rukso secara istilah adalah istilah untuk sesuatu yang disyariatkan yang berkaitan dengan kondisi di luar sifat aslinya karena ada uzur. Untuk memahami definisi di atas, Anda bisa perhatikan contoh berikut. Menjamak sholat karena uzur safar atau hujan. Jamak sholat termasuk sesuatu yang disyariatkan dalam Islam ketika terjadi kondisi tertentu. Sifat asli sholat adalah dikerjakan pada waktu yang ditentukan. Namun ketika jamak, sholat itu boleh dikerjakan di luar waktunya, baik didahulukan seperti jamak takdim maupun ditunda seperti jamak takhir. Sementara safar dan hujan merupakan uzur yang menjadi alasan untuk mengeluarkan aturan sholat dari sifat aslinya. Contoh lain, qashar sholat duhur bagi musafir. Qashar termasuk istilah syar'i yang dibolehkan ketika kondisi tertentu, yaitu safar. Sifat asli sholat duhur adalah dikerjakan 4 rakaat. Namun karena alasan safar, sholat ini dikerjakan 2 rakaat, sehingga dia dikerjakan di luar sifat aslinya. Sementara safar adalah uzur yang membolehkan melakukan qashar. Rukhsah dan azimah. Lawan dari rukhsah adalah azimah. Karena dia berkebalikan, azimah berarti hukum asal dari syariat yang Allah berikan kepada mukallaf. Sedangkan rukhsah berarti kondisi yang keluar dari hukum asal disebut. Sebab-sebab adanya rukhsah. Rukhsah dalam syariat Islam kembali kepada 7 sebab. 1. Kondisi lemah yang dimiliki makhluk. Ini menjadi sebab digugurkannya kewajiban beban syariat atau taklif untuk anak kecil dan orang gila.
Kondisi ini juga menjadi sebab diringankannya kewajiban beban syariat atau taklif untuk wanita, sehingga mereka tidak puasa atau lupa tasyahud awal ketika sholat. Anda ini dilakukan dengan sengaja, tentu puasa dan sholatnya batal. 5. Bodoh. Kondisi tidak tahu atau bodoh selama itu terjadi bukan karena keteledoran atau tidak mau belajar, bisa menjadi sebab gugurnya dosa dan hukuman di akhirat ketika seorang hamba melakukan kesalahan. Orang yang melakukan akad riba karena tidak tahu, harta yang dia dapatkan selama tidak tahu boleh dia manfaatkan. Akan tetapi, begitu dia tahu, dia tidak boleh lagi memanfaatkannya. Seorang mujtahid yang salah dalam berijtihad, dia tetap mendapatkan pahala, sementara kesalahannya dimaafkan. Dia mendapatkan udzur karena tidak tahu kebenaran setelah berusaha mencarinya. 6. Paksaan merupakan sebab dibolehkannya melanggar aturan yang dipaksakan kepada hamba dalam rangka untuk menghindari ancaman yang membahayakannya. Orang yang dipaksa untuk minum khamar, jika tidak akan dipukul kepalanya, boleh meminumnya. Demikian pula paksaan menggugurkan hukum perbuatan yang tidak diinginkan. Macam-macam rukhsah. Bentuk rukhsah ada 3 macam. 1. Dibolehkannya sesuatu yang haram karena darurat. Dalam hal ini berlaku kaidah, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Misal, bolehnya mengonsumsi bangkai atau darah atau makanan haram karena darurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. 2. Dibolehkannya meninggalkan yang wajib. Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, kerjakanlah semampu kalian. Muttafaq alaih. Berdiri ketika sholat wajib hukumnya rukun sholat. Namun bagi orang yang memiliki udzur, boleh melakukannya sambil duduk karena tidak mampu. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Namun bagi musafir atau orang yang sakit, boleh tidak puasa karena udzur, namun diqadha di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. 3. Diberlakukannya sebagian akad, padahal sebagian syaratnya tidak bisa dipenuhi karena udzur atau karena tidak bisa dihindari. Misalnya, jual beli salam atau akad istithna hukumnya dibolehkan. Meskipun ketika akad ini dilakukan, objek belum ada, sehingga terhitung sebagai jual beli ma'lum atau barang yang belum ada. Demikian, Allahu a'lam. Jadi kalian sudah menonton, mengamati video tentang rukhsah ya, tentang rukhsah. Pak Guru ingin bertanya kembali, kalian tadi sudah mengamati video tentang rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah adalah apa? Keringanan dalam beribadah ya. Jadi rukhsah itu adalah keringanan dalam beribadah ya. Jadi tadi Pak Guru sampaikan bagaimana ketika masih di hutan, kemudian kalian itu tidak mendapatkan makanan ya, dan dikhawatirkan kalian akan mati atau meninggal, maka hukumnya dibolehkan. Tetapi bukan sampai mengenyangkan ya, bukan sampai mengenyangkan, tapi dia hanya sekedar supaya kalian bisa hidup. Jadi bukan dinikmati, beda ya. Jadi bukan dinikmati, tapi dia sekedar supaya kalian bisa hidup. Jadi makannya sedikit saja. Yang penting kalian bisa hidup. Jadi dibolehkan. Jadi itu namanya rukhsah. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke. Pak Guru akan membagikan rekam PD ya. Silakan dibaca rekam PD-nya ya. Oke. Jadi
kalian akan ya menganalisa ya studi kasus yang Pak Guru berikan. Apa yang dianalisa? Yang pertama, kebolehan. Bolehkah melakukan hal tersebut yang ada di studi kasus? Boleh apa tidak? Kalau boleh berarti kan bilang boleh ya. Kemudian ketika dalam mengatakan boleh, apa alasannya? Ya, apa alasannya? Di situ. Apa alasannya? Kemudian setelah itu apa dalilnya? Pakai dalil. Jadi kita tidak cuma beralasan tapi punya dalil ya. Silakan dianalisa. Silakan nanti ditunjuk siapa yang mau presentasi. Jadi sebentar setelah kalian analisa, kalian presentasi. Silakan didiskusikan dengan temannya. Jadi catat, didiskusikan kemudian dicatat. Bisa ya? Baru beri waktu 5 menit ya. Silakan didiskusikan dengan temannya. Ya, silakan didiskusikan ya. Oke, sudah? Sudah ya? Baik, kalau sudah, Pak Guru persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan kelompok 1. Yang lain silakan didengarkan. Ya, kemudian dipikirkan apa pertanyaan yang mau ditanyakan sama kelompok 1 ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ahmad adalah seorang karyawan yang sedang melakukan perjalanan dinas dari Jakarta ke Surabaya menggunakan pesawat. Perjalanan tersebut dilakukan pada bulan Ramadan dan penerbangan berlangsung pukul 9 pagi. Ahmad merasa khawatir tidak bisa menjalankan puasa dengan maksimal karena
perjalanan yang melelahkan. Apakah Ahmad boleh tidak berpuasa? Dalam Islam, rukhsah membolehkan seseorang yang sedang dalam perjalanan musafir untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, asalkan perjalanan tersebut memenuhi kriteria perjalanan jauh safar yang diperbolehkan. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, jarak perjalanan yang dianggap sebagai safar adalah sekitar 80 dan 85 km. Ahmad boleh tidak berpuasa selama perjalanan tersebut, namun wajib mengganti pada puasa di hari lain setelah Ramadan. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ya. Oke, beri aplos sama kelompok 1. Ya. Oke, silakan yang mau bertanya sama kelompok 1. Angkat tangan, angkat tangan. Oke, silakan. Kalau orang yang sakit parah, apakah diwajibkan puasa? Dan diwajibkan akan tetap dimiliki perintahkan untuk membayar fidyah selama hari tersebut tidak berpuasa. Nah, itu ya. Bagus. Jadi ketika sakit tidak diwajibkan, tetapi dia harus mengganti dengan bayar fidyah. Oke. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Zaid adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan jauh dengan mobil perjalanan. Waktu salat zuhur tiba. Karena perjalanan masih jauh dan tidak ada tempat istirahat yang lain untuk salat beberapa kali, Zaid ingin menggabungkan jamak dan meringkas asar salatnya. Apakah hal ini diperbolehkan? Jawaban: yang sedang dalam perjalanan dalam kasus ini, Zaid dapat melakukan jamak takdim menggabungkan salat zuhur dengan asar di waktu zuhur, atau jamak takhir menggabungkan zuhur dengan asar di waktu asar, dan setiap salat dapat diringkas menjadi 2 rakaat asar. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW biasa menggabungkan salat zuhur dengan asar dan salat maghrib dengan isya ketika beliau sedang dalam perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Jadi Zaid boleh melakukan jamak dan asar sesuai rukhsah yang diberikan kepada musafir. Saja presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplos pada kelompok 2. Oke, silakan yang mau bertanya sama kelompok 2. Silakan. Apakah boleh meringkas salat menjadi 2 rakaat menjadi 2 rakaat? Oke, silakan kelompok 2. Tidak boleh karena hal ini dinamakan tetap melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat ketika melaksanakan sholat dalam perjalanan. Nah, itu ya. Jadi ketika perjalanan boleh menggabungkan ya sholat ya, misalkan zuhur dan asar. Ya, zuhur dan asar bisa dikerjakan pada waktu zuhur, bisa dikerjakan pada waktu asar. Kalau dikerjakan pada waktu zuhur namanya jamak takdim. Ya, kalau dikerjakan pada waktu asar namanya jamak takhir. Ya, dan bisa meringkas. Jadi nanti bisa kalian kerjakan 2 rakaat, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Gitu. Jadi kalian kerjakan pada waktu zuhur. Jadi nanti pas waktu asar kalian sudah melaksanakan sholat, gitu ya. Tetapi 2 rakaatnya seperti maghrib itu tidak bisa diringkas. Jadi dia tetap 3 rakaat. Selanjutnya Pak Guru persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan
bukunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tersedia air atau tidak menggunakan air dapat membahayakan kesehatan misalnya karena sakit. Dalam kasus ini karena air hanya cukup untuk kebutuhan minum, maka Aisyah dan keluarganya diperbolehkan untuk melakukan tayamum sebagai pengganti wudu. Tayamum dilakukan dengan mengambil debu yang bersih lalu mengusapkannya ke wajah dan tangan hingga pertengahan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus kepada kelompok 3. Oke ya. Silakan yang mau bertanya kepada kelompok 3. Oke, silakan ya. Bolehkah berwudu dengan menggunakan teh gelas? Oke ya. Jadi kalian dalam Islam dikenal istilah tayamum ya. Itu bersuci menggunakan debu ya, debu gitu. Jadi kalau kalian mendapatkan air ketika mau sholat, maka bisa kalian bersuci dengan menggunakan debu ya, seperti itu. Itu namanya keringan dalam Islam ya, rukso. Tetapi tidak bisa kalian berwudu menggunakan teh gelas ya, atau vitamin atau alih-alih. Oke, Pak Guru jelaskan ya. Jadi rukso itu adalah keringanan ya yang diberikan Allah dalam ibadah maupun dalam kehidupan ya. Contohnya apa? Ya, pertama sholat. Ya, dalam sholat kalau kalian tidak mampu berdiri bisa duduk. Tidak mampu duduk bisa berbaring. Nah, begitu pula dalam perjalanan sholat itu bisa menjama dan mengkasar, digabung dan meringkas. Kemudian selanjutnya tentang sholat, kalau kalian tidak mendapatkan air ketika berwudu bisa dengan tayamum, itu ya. Kemudian zakat itu wajib tidak? Wajib bagi yang punya uang, wajib banyak dan mencapai nisab itu sekitar 8 juta per bulan. Jadi kalau kalian punya penghasilan 8 juta per bulan itu bisa dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu per tahun ya, bukan per bulan tapi per tahun itu ya. Tetapi kalau tidak mencukupi misalkan dalam sebulan cuma 1 juta, berarti kalian tidak berhak membayar zakat ya, zakat harta ya, paham? Berarti kalian itu diberikan zakat ya karena tidak mampu. Tapi kalau kalian gajinya 10 juta per bulan atau 11 juta per bulan, nah itu berarti kalian harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun ya sebanyak 2,5% ya dari penghasilan kalian selama setahun ya, bukan sebulan ya. Itu. Kemudian puasa, di mana ruksonya itu puasa atau keringanan puasa ya. Keringanannya adalah ketika kalian sakit atau safar juga bisa ya. Safar, apa itu safar? Apa artinya safar? Perjalanan. Jadi kalau zaman dulu kan mereka jalan itu bukan naik motor, bukan naik mobil tapi jalan kaki ya. Itu dibolehkan tidak berpuasa toh. Tapi kalau dia misalkan perjalanan atau dia sakit boleh, tapi harus diganti setelah setelah Ramadan diganti. Jadi harus diganti ya, harus diganti. Atau misalkan ada orang tuanya kalian yang sakit parah tidak bisa puasa bahkan di luar bulan Ramadan dia tidak bisa puasa, itu bisa tetapi dia harus membayar fidyah
membayar fidyah. Ya, kalian tahu fidyah? Ya, yang membayar puasanya. Jadi bisa diganti, bisa juga dibayar. Ya, itu pembayarannya dikasih sama orang fakir atau miskin atau orang tidak mampu. Bisa bentuk uang atau makanan. Ya, bentuk uang atau makanan. Jadi itu apa ini? Haji, ya. Apakah haji diwajibkan? Wajib bagi yang mampu. Nah, tapi tidak diwajibkan bagi yang tidak mampu. Jadi itu saya lagi ya. Jadi yang tidak mampu tidak diwajibkan naik haji. Termasuk nanti kalau ada yang dia punya uang, tapi dia sudah keluar renta, kalau keluar renta ya, nah itu tidak diwajibkan karena sampai di sana dia sakit atau dia apa begitu ya, tidak diwajibkan. Jadi harus pertama dia punya uang, mampu, yang kedua dia sehat, ya, yang sehat. Itu. Termasuk yang selanjutnya itu rukhsah dalam kehidupan, ya, menyangkut kita punya nyawa. Jadi ketika itu menyangkut nyawa dan sampai kita meninggal, ya, maka kita boleh mengkonsumsi yang dilarang. Tetapi harus hanya ya sekedarnya ya, bukan mengenyangkan atau menikmati. Pak Guru minta satu orang untuk ya menyimpulkan tentang rukhsah, ya. Silakan. Rukhsah secara bahasa berarti keringanan atau kemudahan. Dalam terminologi syariat, rukhsah adalah hukum yang diberikan sebagai bentuk keringanan atau dispensasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya dalam kondisi tertentu, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah atau kewajiban dengan cara yang lebih ringan. Dasar hukum rukhsah. Rukhsah diberikan berdasar prinsip dalam Al-Quran dan hadis yang menekan kemudahan dalam agama. Seperti 1 Al-Quran, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Contoh rukhsah: sholat boleh menjamak, menggabungkan dan mengqashar atau memendekkan sholat dalam perjalanan jauh. Sholat sambil duduk atau berbaring yang Itu ya, di kesimpulan ya. Jadi sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru simpulkan. Jadi rukhsah itu adalah keringanan yang Allah berikan ya, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan. Contoh rukhsah itu ya, misalkan rukhsah dalam sholat tadi tidak bisa berdiri, bisa duduk. Kemudian tidak bisa duduk sambil berbaring. Kemudian rukhsah dalam zakat itu yakni bahwa kita tidak diwajibkan zakat ketika kita tidak mampu. Kemudian dalam haji kita tidak diwajibkan haji ketika kita tidak mampu. Jadi itu kesimpulannya ya. Oke, selanjutnya Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tertarik dengan pelajaran pada hari ini? Tertarik ya? Nah itu. Kenapa kalian tertarik? Apa yang membuat kalian tertarik? Kalian bisa mendapatkan ilmu ya. Kemudian bisa belajar presentasi ya. Jadi kalian bisa belajar presentasi di depan ya. Oke. Jadi itu ya. Kalian bisa memahami pelajaran pada hari ini? Bisa ya. Jadi Bapak mengatakan kalian bisa memahami pelajaran pada hari ini. Oke ya, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru bagi tes, silakan dikerjakan ya.
Oke, sudah? Sudah. Oke. Satu orang silakan dikumpulkan. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran, ya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan satu orang untuk memimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi